Pemirsa, berikut ini cuplikan hasil pertandingan babak Final Four Pro Liga 2026 antara Jakarta Pertamina Enduro melawan Gresik Petrokimia Pupuk Indonesia. Di sisi lain, begini pernyataan mengejutkan Pyo Sung-ju kepada Megawati usai laga ini berakhir. Benarkah demikian? Dilansir dari situs web fiksi Garuda, yuk buat kamu yang ngaku pecinta olahraga Indonesia, wajib banget buat subscribe channel ini dulu ya. Terima kasih ya guys. Dinantikan sepanjang musim ini, yakni pertandingan antara Jakarta Pertamina Enduro menghadapi Petrokimia Gresik Fons Cupless. Duel epik ini digelar di Gor Sritex Arena Solo yang sudah sejak pagi dipenuhi oleh antusiasme ribuan penonton fanatik. Suasana di dalam arena begitu hangat dan penuh energi. Sorak-sorai pendukung kedua tim bergema di setiap sudut, menciptakan atmosfer yang benar-benar menegangkan dan penuh adrenalin. Begitu wasit meniup peluit tanda dimulainya pertandingan, Jakarta Pertamina Enduro langsung mengambil inisiatif menyerang. Dari detik pertama set pertama, Enduro tampak agresif, menunjukkan bahwa mereka tidak ingin membiarkan Petrokimia mengambil kendali. Bahkan, tak sampai beberapa rally berlangsung, Enduro berhasil unggul sementara dengan skor 4-0, memaksa tim lawan untuk segera menyesuaikan strategi. Namun, momentum itu sempat sedikit terganggu ketika setter Enduro Tisha Amalia melakukan serve yang keluar, sehingga skor berubah menjadi 4-1. Petrokimia Gresik Fons Cupless yang sejak awal dikenal sebagai tim kuat dengan reputasi sebagai salah satu favorit juara tak tinggal diam. Mereka dengan cepat menunjukkan kualitas permainan mereka. Berkat koordinasi apik antara setter dan spiker andalan mereka, Petrokimia mampu menyamakan skor menjadi 4-4, menandakan bahwa pertandingan ini akan menjadi adu kekuatan yang sengit dan tidak mudah ditebak. Namun, Enduro segera menunjukkan kelasnya. Megawati Hangestri dan Irina Voronkova, dua andalan tim yang tampil dengan performa luar biasa bak bintang Eropa, mulai mendominasi jalannya pertandingan. Serangan-serangan mereka begitu presisi dan mematikan, hingga skor sementara perlahan menanjak menjadi 21-16. Tidak hanya efektif, permainan keduanya menunjukkan chemistry yang menakjubkan di lapangan, membuat pertahanan Petrokimia seringkali kewalahan. Petrokimia sempat menipiskan jarak ketika setter mereka berhasil melakukan quick smash yang cerdas, mengubah skor menjadi 21-17. Namun Enduro kembali memperlebar keunggulan berkat smash keras dari Wilma Salas yang berhasil menembus pertahanan lawan, membawa skor menjadi 22-17. Kejutan besar terjadi karena Enduro yang semula diprediksi akan berada di posisi di bawah tekanan justru tampil dominan di set ini, menunjukkan bahwa mereka bukan tim yang bisa dianggap remeh. Momentum kembali berpindah ketika setter Petrokimia melakukan kesalahan akibat terpeleset, memberikan keuntungan tambahan bagi Enduro yang berhasil menambah skor menjadi 23-17. Kekesalan tampak jelas di wajah pelatih Petrokimia asal Italia, Lodi, yang tak bisa menahan amarahnya di pinggir lapangan. Meskipun demikian, Sasa Bitsenko dari Petrokimia berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 23-18, menunjukkan bahwa timnya belum menyerah dan tetap berjuang. Namun Enduro kembali membalas dengan tegas. Cindy Zaskia mengeksekusi smash mematikan yang menembus pertahanan Petrokimia, membawa skor menjadi 24-18 dan nyaris memastikan kemenangan set pertama. Petrokimia mencoba bertahan sampai titik terakhir, dengan Andi Mitchem berhasil menambahkan 1 poin, menjadikan skor 24-29. Namun itu belum cukup. Akhirnya, smash luar biasa dari Wilma Salas menutup set pertama dengan kemenangan bagi Jakarta Pertamina Enduro. Skor akhir 25-19. Penampilan Megawati Hangestri dan Irina Voronkova benar-benar mengesankan, memberikan nuansa profesional dan kelas dunia yang membuktikan bahwa Jakarta Pertamina Enduro mampu bermain setara dengan tim-tim terbaik internasional. Set pertama ini sekaligus menjadi peringatan bagi Petrokimia Gresik Fons Cupless bahwa mereka harus menyiapkan strategi baru jika ingin membalikan keadaan di set berikutnya. Sementara itu di sisi lain,
Laga Final Four Proliga 2026 antara Jakarta Pertamina Enduro dan Petrokimia Gresik Ponska Plus di Gor Sritex Arena Solo tidak hanya menjadi sorotan bagi pecinta voli Indonesia, tetapi juga menarik perhatian mantan pemain internasional Korea Selatan, Pyo Sung-ju. Mantan pemain klub Red Sparks ini yang pernah menjadi rekan setim Megawati Hangestri selama 2 musim memberikan pujian tinggi atas penampilan Megawati dan seluruh tim Jakarta Pertamina Enduro. Dalam wawancara eksklusif dengan media, Pyo mengungkapkan rasa kagumnya terhadap performa Enduro di set pertama yang berakhir dengan kemenangan 25-19 melawan Petrokimia. Saya benar-benar terkesan melihat Megawati bermain di lapangan Indonesia setelah kami berdua bermain bersama di Red Sparks sungguh membanggakan. Dia tampak lebih matang, lebih percaya diri, dan sangat fokus dalam setiap serangan, kata Pyo dengan nada penuh kekaguman. Pyo menjelaskan bahwa ia dan Megawati memiliki hubungan yang lebih dari sekedar rekan setim. Kami pernah melalui banyak latihan berat, pertandingan penting, dan momen kemenangan maupun kekalahan bersama di Red Sparks. Melihat dia sekarang memimpin Jakarta Pertamina Enduro dengan kepercayaan diri tinggi membuat saya bangga. Dia menunjukkan kualitas pemain kelas dunia yang mampu menghadapi tekanan besar bahkan ketika lawan dianggap lebih unggul, ujarnya. Menurut Pyo, kemenangan set pertama Enduro bukanlah hasil keberuntungan semata. Tim ini bermain dengan strategi yang sangat matang. Setiap pemain tahu peran mereka. Wilma Salas menampilkan smash yang sangat kuat. Cindy Zaskia bermain dengan determinasi tinggi, dan koordinasi antar pemain benar-benar terlihat solid. Saya bisa merasakan energi tim ini dari jauh, dan itu sangat mengesankan, lanjut Pyo. Pyo juga menyoroti bagaimana Enduro mampu menghadapi tekanan dari Petrokimia yang dikenal sebagai tim favorit juara. Petrokimia Gresik Ponska Plus adalah tim yang kuat dengan strategi matang dan pemain berpengalaman. Tapi Enduro tidak gentar. Mereka unggul jauh di set pertama, bahkan ketika lawan mencoba mengejar. Ini menunjukkan kekuatan mental yang luar biasa, selain kemampuan teknis yang mumpuni, ujar Pyo. Lebih jauh, Pyo menambahkan bahwa melihat Megawati bermain sekarang memberikan perspektif berbeda dibandingkan saat mereka masih di Red Sparks. 2 tahun lalu, saya tahu potensi Megawati, tapi menonton langsung di lapangan Proliga, saya melihat peningkatan signifikan. Kecepatan reaksinya, presisi serangan, dan kemampuannya membaca permainan lawan benar-benar meningkat. Dia telah mengasah semua skill itu menjadi permainan yang matang dan efektif, kata Pyo sambil tersenyum. Selain memuji Megawati, Pyo juga memuji seluruh skuad Jakarta Pertamina Enduro. Ini bukan hanya tentang satu pemain, chemistry tim mereka luar biasa. Semua pemain berperan sesuai kemampuan masing-masing. Ketika satu pemain melakukan kesalahan, yang lain segera menutupi. Mereka bermain dengan disiplin, fokus, dan semangat juang yang tinggi. Itu adalah ciri tim profesional sejati, jelasnya. Pyo juga tidak menahan pujian terhadap atmosfer pertandingan di Solo. Gor Sritex Arena Solo dipenuhi dengan energi yang luar biasa. Sorak-sorai penonton membuat pertandingan semakin seru. Saya bisa merasakan intensitas dan ketegangan meskipun menonton dari bangku VIP. Hal ini menunjukkan bagaimana olahraga voli mampu menyatukan masyarakat dan membuat setiap momen di lapangan begitu berkesan, kata Pyo. Dalam pengamatannya, Pyo menekankan bahwa Jakarta Pertamina Enduro kini bukan sekedar tim lokal, tetapi sudah menunjukkan kualitas internasional. Melihat cara mereka bermain, saya bisa bilang bahwa Enduro mampu bersaing dengan standar Asia bahkan dunia. Ini bukan sekedar kemenangan teknis, ini kemenangan mental. Mereka menampilkan permainan yang matang, strategi yang tepat, dan kemampuan individu yang menonjol, imbuhnya. Pernyataan Pyo Siangju ini menegaskan bahwa Jakarta Pertamina Enduro dengan Megawati sebagai pemimpin di lapangan telah membuktikan diri sebagai salah satu tim terkuat di Proliga 2026. Bukan hanya mengandalkan satu pemain bintang, mereka menunjukkan kekompakan, disiplin, dan determinasi yang membuat lawan sekaliber Petrokimia harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Sebagai penutup, Pyo menyampaikan pesan hangat bagi penggemar voli Indonesia. Saya berharap para pemain Enduro terus
mempertahankan performa ini. Megawati, Wilma, Cindy, dan seluruh tim telah menunjukkan kualitas luar biasa. Saya bangga sebagai sahabat lama Megawati, dan saya yakin mereka masih memiliki banyak potensi untuk ditunjukkan di set-set berikutnya. Tutup Yo dengan penuh antusiasme. Sementara itu di sisi lain, Kapten Jakarta Livin Mandiri, Yola Yuliana, memberikan pernyataan yang cukup mengejutkan, menyoroti kemenangan Enduro di set pertama dan menyatakan keyakinannya bahwa tim itu menang karena keberuntungan, bukan semata-mata kualitas permainan. Dalam wawancara eksklusif kepada media, Yola tidak menahan diri. Saya menonton pertandingan itu, dan jujur saja, kemenangan Jakarta Pertamina Enduro di set pertama 25-19 saya nilai terlalu dipengaruhi faktor keberuntungan. Banyak poin yang seharusnya bisa dimanfaatkan Petrokimia, tapi terbuang begitu saja. Smash mereka beberapa kali menembus pertahanan lawan karena kesalahan teknis lawan, bukan strategi brilian semata, kata Yola dengan nada tegas. Yola kemudian membandingkan performa Enduro dengan dirinya sendiri. Kalau manajemen Jakarta mau merekrut saya, percaya deh, hasilnya akan jauh berbeda. Saya yakin bisa membawa tim menang mudah lawan Petrokimia. Saya punya pengalaman memimpin tim, membaca permainan lawan, dan mengeksekusi strategi yang lebih efektif. Kemenangan Enduro yang sekarang itu, bagi saya, terlalu mengandalkan keberuntungan dan momen-momen kecil yang menguntungkan mereka. Lanjutnya, menurut Yola, faktor keberuntungan terlihat jelas di beberapa momen krusial. Set pertama berakhir 25-19, tapi banyak poin yang sebenarnya bisa dimenangkan oleh Petrokimia jika mereka memanfaatkan pertahanan lebih baik. Ada beberapa kesalahan setter dan peluang yang terbuka, tapi Enduro berhasil memaksimalkan momen itu. Kalau saya di sana, saya bisa menutup celah itu dan mengubah ritme pertandingan, ujarnya. Tidak hanya menyoroti keberuntungan Enduro, Yola juga menegaskan bahwa dirinya merasa memiliki kualitas yang bisa membawa tim Jakarta lebih dominan. Saya tidak merendahkan pemain Enduro, tapi saya yakin kemampuan saya dalam membaca lawan, mengatur serangan, dan memimpin tim akan membuat pertandingan lebih mudah. Dengan strategi yang tepat, saya bisa memastikan Jakarta tidak sekadar menang, tapi menang dengan kontrol penuh atas permainan. Jelas Yola. Selain itu, Yola memberikan komentar tentang performa beberapa pemain kunci Enduro, termasuk Megawati Hangestri dan Wilma Salas. Mereka memang tampil bagus, tapi jangan lupa beberapa poin yang mereka dapat berasal dari kesalahan teknis lawan. Jika lawan bermain lebih solid, skor bisa jauh berbeda. Saya yakin dengan kepemimpinan saya, tim Jakarta bisa mengantisipasi itu dan memanfaatkan peluang jauh lebih efektif, katanya sambil tersenyum. Pernyataan Yola ini tentu menimbulkan perdebatan di kalangan penggemar voli Indonesia. Beberapa pihak menilai komentarnya terlalu sombong, sementara yang lain menyebut itu wajar dari seorang kapten yang percaya pada kemampuan diri sendiri. Yola sendiri tampaknya tidak peduli. Ini bukan soal meremehkan orang lain, tapi soal menunjukkan potensi saya. Saya selalu percaya bahwa pengalaman dan kepemimpinan bisa membuat perbedaan besar di lapangan. Jika manajemen memberi kesempatan, saya akan buktikan. Tutuk Yola. Tapi tunggu, benarkah kabar tersebut? Simak hasil penelusuran admin di akhir video ini ya guys. Setelah ditelusuri oleh admin, berita pertama tadi hanya karangan ya guys. Tujuannya untuk edukasi penonton karena mulai marak berita karangan yang menyebar di YouTube. Penulis juga sudah memperingatkan agar hati-hati sebelum menyebarkan video ke teman penggemar bola basket yang suka voli. Timnas Indonesia dipastikan akan kembali bertanding pada agenda FIFA Matchday yang berlangsung pada 1-9 Juni 2026. Dua laga uji coba telah disiapkan bagi skuad Garuda sebagai upaya mendongkrak posisi di peringkat FIFA, di mana saat ini Indonesia masih berada di urutan ke-122 dunia.
PSSI pun tengah bergerak mencari lawan yang tepat untuk menghadapi tim asuhan John Hartman tersebut. Ketua Badan Tim Nasional, Sumarji, mengungkapkan bahwa proses pencarian masih berlangsung dan federasi sedang mempertimbangkan beberapa negara. Menurut Sumarji, satu calon lawan sebenarnya sudah bersedia menghadapi Indonesia. Namun, ia masih merahasiakan identitas negara tersebut. Besar kemungkinan tim tersebut berasal dari kawasan Asia. PSSI memang menargetkan pertandingan yang mampu memberi tambahan poin signifikan bagi Indonesia, mengingat ambisi menembus 100 besar ranking FIFA pada 2027. Karena itu, federasi juga membidik satu negara lain yang tidak lolos ke FIFA World Cup 2026. Salah satu opsi yang mencuat adalah Italy National Football Team. Namun, menghadirkan tim sebesar Italia tentu bukan perkara mudah. Sebelumnya, PSSI pernah sukses mendatangkan Argentina National Football Team pada FIFA Matchday Juni 2023 saat mereka berstatus juara dunia. Kala itu, Indonesia hanya kalah tipis 0-2. Peluang menghadirkan Italia juga terbuka karena Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memiliki hubungan dekat dengan sepak bola Italia setelah pernah menjadi pemilik Inter Milan pada 2013-2018. Selain faktor tersebut, laga melawan Italia diyakini akan menarik perhatian besar publik Indonesia. Apalagi saat ini ada dua pemain Garuda yang merumput di negeri pizza, yaitu Jay Itzes dan Emil Audero. Meski begitu, Sumarji menegaskan bahwa hingga saat ini PSSI belum melakukan komunikasi resmi dengan negara dari Eropa. Federasi masih terus menimbang berbagai opsi demi mendapatkan lawan yang paling ideal bagi perkembangan timnas Indonesia. Lini depan timnas Indonesia berpotensi semakin kompetitif dengan munculnya nama baru yang tengah mencuri perhatian, yakni Luke Fikri. Penyerang berusia 20 tahun yang kini bermain di Australia itu disebut-sebut masuk radar PSSI sebagai kandidat pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad Garuda. Kabar tersebut muncul di tengah upaya PSSI mencari sosok penyerang tajam untuk menambah daya gedor tim asuhan John Hartman. Kehadiran Fikri dinilai bisa menjadi pelengkap bagi lini serang Indonesia, termasuk berpotensi menjadi tandem bagi Ole Romeni. Saat ini, Indonesia memang sudah memiliki beberapa striker, seperti Ramadan Sananta, Hoki Caraka, dan Jens Raven. Namun, Fikri dianggap mampu menghadirkan warna baru dalam pola serangan. Saat ini, Fikri tengah berkarier bersama MacArthur FC di kompetisi kasta tertinggi Australia, A-League. Meski lahir di Hawaii, Amerika Serikat, pemain bertinggi 183 cm itu berkembang sebagai pesepak bola di Australia. Pada musim ini, ia mencatatkan 4 gol dan 1 assist dari 21 penampilan bersama klubnya, menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan di level profesional. Menariknya, Fikri juga tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah wawancara, ia mengaku tertarik merasakan atmosfer sepak bola tanah air yang terkenal penuh gairah. Ia bahkan pernah merasakan langsung semangat supporter Indonesia ketika membela timnas Australia U20 pada ajang AFC U20 Asian Cup di Surabaya. Saat itu, Fikri menyaksikan langsung pertandingan yang dihadiri puluhan ribu supporter Indonesia di stadion. Pengalaman tersebut meninggalkan kesan mendalam baginya, terutama melihat antusiasme sekitar 30 hingga 35 ribu penonton yang memenuhi tribun. Dari sisi garis keturunan, Fikri memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Sumatera. Meski orang tua neneknya berasal dari Belanda dan kini tinggal di California, hubungan keluarga itu membuka peluang bagi Fikri untuk memperkuat Indonesia. Ia sendiri lahir di Hawaii dan saat ini memegang paspor Amerika Serikat serta Australia. Dengan usia muda, pengalaman bermain di liga profesional, serta kemampuan bermain di beberapa posisi lini depan, Fikri dinilai bisa menjadi tambahan penting bagi timnas Indonesia.
Jika proses naturalisasi berjalan lancar, ia berpotensi menjadi salah satu bagian penting dalam proyek besar skuad Garuda di masa depan. Kehadiran para legenda sepak bola dunia dalam ajang Clash of Legends 2026 dipastikan akan mendapat pengamanan ekstra ketat. Promotor acara menjamin keamanan bagi dua nama besar, yakni Patrick Kluivert dan Ronaldo Nazario, yang akan datang ke Indonesia untuk memeriahkan laga spesial tersebut. Pertandingan bertajuk Clash of Legends ini dijadwalkan berlangsung di Gelora Bung Karno Main Stadium pada 18 April 2026. Menariknya, Kluivert akan kembali menginjakan rumput Stadion Kebanggaan Indonesia itu, namun kali ini bukan sebagai pelatih, melainkan sebagai pemain dalam skuad Barcelona Legends. Legenda asal Belanda itu memang memiliki sejarah panjang bersama FC Barcelona. Selama berseragam klub raksasa Katalan tersebut, Kluivert mencatatkan 90 gol dari 182 pertandingan, menjadikannya salah satu striker yang cukup dikenang oleh para penggemar Blaugrana. Meski demikian, proses membawa Kluivert kembali ke Indonesia ternyata tidak mudah. Ia sempat ragu untuk datang karena khawatir menjadi sorotan publik setelah sebelumnya gagal membawa timnas Indonesia lolos ke FIFA World Cup 2026. Promotor acara, Reza Subekti, mengungkapkan bahwa pihaknya harus melakukan pendekatan khusus untuk meyakinkan sang legenda. Setelah melalui pertemuan langsung, Kluivert akhirnya bersedia hadir dan ambil bagian dalam pertandingan tersebut. Reza juga menilai kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia tidak sepenuhnya menjadi kesalahan Kluivert. Menurutnya, hasil tersebut merupakan tanggung jawab bersama seluruh tim. Terlebih, Indonesia harus bersaing dengan negara yang secara peringkat FIFA berada di atas, seperti Iraq National Football Team dan Saudi Arabia National Football Team. Sebagai langkah antisipasi, panitia memastikan sistem pengamanan khusus bagi Kluivert. Perlakuan yang sama juga akan diberikan kepada Ronaldo Nazario yang akan hadir sebagai manajer tim di RX Legends. Pengawalan ini dilakukan untuk menjamin kenyamanan para legenda selama berada di Indonesia. Dalam perkembangan terbaru, format pertandingan juga mengalami perubahan. Tim Barcelona Legends tidak lagi akan menghadapi DRX World Legends yang sebelumnya direncanakan berisi 11 legenda sepak bola dunia. Meski begitu, pertandingan tetap akan menghadirkan sejumlah mantan pemain ternama, termasuk legenda Indonesia seperti Firman Utina, Greg Nuwokolo, Arthur Irawan, Irfan Bahdim, Ismet Sofyan, dan Maman Abdurrahman. Laga spesial ini juga akan dipimpin oleh wasit legendaris asal Italia, Pierluigi Collina, yang dikenal sebagai salah satu pengadil lapangan paling ikonik dalam sejarah sepak bola. Panitia memastikan bahwa perubahan format tidak akan mengurangi kemeriahan acara. Sejumlah legenda dunia seperti Alessandro Del Piero dan Fabio Cannavaro tetap diupayakan hadir untuk memanjakan penggemar sepak bola. Perwakilan penyelenggara dari Dewa United, Hardianto Kenneth, menyebut bahwa acara ini bukan sekedar pertandingan nostalgia. Ia berharap Clash of Legends bisa menjadi tontonan bersejarah yang menarik perhatian penggemar sepak bola tidak hanya dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara Asia Tenggara. Selain hiburan, ajang ini juga diyakini membawa dampak ekonomi positif bagi Jakarta. Kehadiran legenda dunia diprediksi akan menggerakkan berbagai sektor seperti UMKM, kuliner, transportasi, hingga okupansi hotel. Bahkan acara ini diharapkan dapat memperkuat citra Jakarta sebagai kota global sekaligus destinasi sport tourism di tingkat internasional. Kabar positif datang dari Belanda mengenai bek timnas Indonesia, Maes Hilgers. Setelah sempat absen cukup lama akibat cedera serius, namanya kini kembali menjadi perbincangan dan bahkan masuk radar klub besar Eredivisie. Media Belanda Football Transfers melaporkan bahwa PSV Eindhoven tertarik merekrut Hilgers pada bursa transfer musim panas 2026. Ketertarikan tersebut muncul karena PSV sedang membutuhkan tambahan kekuatan di lini belakang. Sebelumnya, Hilgers harus menepi cukup lama setelah mengalami cedera anterior cruciate ligament injury pada 2025. Cedera tersebut membuatnya tidak hanya absen dari klubnya, FC Twente, tetapi juga tidak dapat memperkuat timnas Indonesia. Meski demikian, performa solid yang ia tunjukkan sebelum cedera rupanya masih diingat oleh klub-klub besar. Kontrak Hilgers bersama FC Twente diketahui akan berakhir pada Juni 2026, sehingga ia berpotensi hengkang dengan status bebas transfer, situasi yang tentu menguntungkan klub peminat. PSV sendiri sedang mencari pengganti kapten mereka, Jardy Schouten, yang juga mengalami cedera ACL dan harus absen cukup lama. Berdasarkan analisis data,
Gaya bermain Hilgers bahkan disebut memiliki kemiripan hingga 99% dengan Schouten, sehingga dinilai cocok dengan sistem permainan PSV. Dari sisi kualitas individu, Hilgers juga mendapat penilaian cukup tinggi. Data Football Transfers menunjukkan rating skillnya mencapai 64,7, angka yang bahkan berpotensi menjadikannya salah satu bek tengah terbaik di skuad PSV. Selain faktor teknis, aspek finansial juga menjadi keuntungan bagi PSV. Dengan kontraknya yang hampir habis, klub tidak perlu mengeluarkan biaya transfer besar jika ingin merekrutnya. Jika kepindahan ini benar-benar terwujud, peluang Hilgers untuk kembali bersinar di level tertinggi sepak bola Belanda akan terbuka lebar, sekaligus meningkatkan peluangnya kembali memperkuat timnas Indonesia setelah pulih dari cedera panjang.